Oke, saya berbicara tegas di sini ya, buat jajaran polisi Cirebon ini ya. Daripada kalian tidak bisa menangani kasus Vina ini, Vina, kasus pembunuhan, lebih baik kalian Propam Mabes Polri gelar pemeriksaan dan sambangi Polres Cirebon. Ibtu Rudiana positif dinyatakan terlibat dalam kasus Vina Cirebon akibat sepak terjang kasus yang sedang menjerat dirinya. Ayah almarhum Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana kini diperiksa Propam Mabes Polri terkait penyidikan kasus pembunuhan Vina 2016 silam. Mencari titik terang atas kasus yang menimpa Vina Cirebon, Mabes Polri bersama Polda Jabar akhirnya sambangi langsung Polres Cirebon Kota. Munculnya kabar atas keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah almarhum dari Eki ini rupanya cukup menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, motif di balik kasus Vina dan Eki ini faktanya korban dari sepak terjang Ibtu Rudiana dalam bisnis penyelundupan narkoba saat 2016 tahun lalu. Terlihat Propam Mabes Polri datangi Polres Cirebon. Di sana terdapat beberapa polisi yang bertugas tak terkecuali Ibtu Rudiana. Ketua Barreskrim menjelaskan duduk perkara saat ini pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian. Benar adanya jika ayah dari almarhum Eki tersebut terlibat dalam kasus bandar narkoba. Dia mengatakan terdapat poin-poin yang bisa digali penyidik saat Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana. Selain ia terjerat kasus penyelundupan narkoba, Ibtu Rudiana juga mempunyai backing yang kuat hingga bandar besar di belakangnya. Kaitkan dengan kasus yang saat ini ramai soal Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan sebagian rekan polisi lainnya juga terindikasi terima suap dalam kasus ini. Lantas, tindakan apa yang dilakukan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana? Dinyatakan terjerat dalam kasus narkoba, Rudiana juga divonis telah melanggar etika hukum. Terlebih kasus Vina ini merupakan siasat Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya beberapa tahun lalu. Sehingga ia rela mengorbankan anaknya sendiri dan orang-orang yang justru tidak terlibat dalam kasus ini. Hal tersebut diketahui saat Propam Mabes Polri sambangi langsung Polres Cirebon Kota tempat Ibtu Rudiana bekerja. Bahkan wanita yang akrab disapa Widya ini belakangan cukup menyita perhatian publik karena berani membongkar siapa dalang dibalik kasus Vina Cirebon. Selain ia aktif memberikan kritikan terhadap jajaran polisi, Widya juga sangat berani dan terbuka soal keterlibatan Ibtu Rudiana terkait kasus narkoba. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan Mas. Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham? Sampai di situ? Hanya di Polres Cirebon, dilanjut Propam juga melakukan pemeriksaan terhadap semua anggota polisi Polda Jabar. Pasalnya kasus ini sedang ditangani penyidik Polda Jabar. Faktanya sampai sekarang belum menemukan titik terang. Hingga akhirnya kasus Vina ini pun diambil alih oleh penyidik Mabes Polri. Mantan Ketua Barreskrim Polri Susno Duaji memberikan pernyataan mengejutkan soal kasus Vina ini. Pasalnya, setelah ia amati lebih jauh, rupanya Susno Duaji mengetahui jika kasus ini diperankan oleh sebagian oknum polisi di dalamnya. Saya yakin bahwa naluri saya berbicara, melihat cerita ini, pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, si Satujo ya, bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si Peggy. Udahlah, bebaskan mereka. Ya, kami sudah serahkan berkas ke lantai 2. Ya, kami berharap ke depan Barreskrim Mabes Polri bisa menindaklanjutinya dan sesuai dengan harapan kami untuk kasus
kematian Vina dan Eki ditarik dan digelar perkara khusus di Barreskrim Mabes Polri, dan semua pihak-pihak perlu dipanggil dalam kasus ini. Hal serupa diungkap oleh Widya yang juga sedikit banyak tahu soal peran Ibtu Rudiana dalam kasus ini. Bahkan Widya menyebut jika Ibtu Rudiana saat ini dalam pengawasan bandar dan sejumlah jenderal yang terus memantau Rudiana. Selain itu, melihat pelaku sampai sekarang belum juga ditemukan. Salah satu pengacara ini lantas menyuarakan agar Barreskrim Polri turun tangan menyelidiki kasus ini. Bahkan ia dengan tegas agar semua aparat dan sejumlah saksi hingga mantan narapidana yang telah memberikan kesaksian agar dipertemukan. Menurutnya, karena banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus Vina ini, selain bermunculan beberapa saksi yang justru memberikan kesaksian palsu, pihak kepolisian juga terlibat main di balik semua ini. Ada hal yang aneh yang kami lihat bahwa ini ada kejanggalan, maka kami minta supaya Barreskrim segera tuntaskan kasus Vina dan Eki ini, karena Barreskrim punya alat untuk mendeteksi kebohongan, siapa yang berbohong dalam hal ini. Nah, itu yang kami inginkan, karena tingkat akhirnya adalah Barreskrim menyelidiki semua kasus ini. Panggil semua pihak-pihak, baik itu dari oknum aparat yang bermain kasus ini, terus panggil juga saksi-saksi maupun para pelaku yang sudah yang sudah dihukum, maupun geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul, ya mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Kenapa giliran anak-anak pejabat, anak bupati yang ya menjadi geng motor itu, yang punya motor, ya dibilang dia pinjam segala macam itu, kok susah polisi nangkepnya? Giliran rakyat biasa, rakyat kecil, ya bahkan yang lewat pun jadi terlibat. Ya kan, dari 5 orang menjadi belasan, gampang gitu nangkapnya, hanya sekejap, gercep gitu loh istilahnya. Lalu kenapa geng motor yang menyatut anak-anak pejabat, anak polisi, kemudian anak bupati yang disembunyikan, geng motornya jelas, nomor plat motornya jelas, kok semuanya ditutupi sampai berlarut-larut, sampai 8 tahun, nggak ada yang bisa nangkap. Orang yang memukulnya pun si Pina juga nggak bisa ditangkap. Heran saya, ada apa negara kita ini bro? Giliran rakyat kecil, ya geng motornya terlibat kasus yang sama seperti Pina, gercep, hanya jarak beberapa menit. Kenapa giliran kasus Pina yang dipukul Eki, seorang anak Ibtu Rudiana, ya, pemukulnya hilang sampai 8 tahun. Kemudian geng-geng motornya semuanya ambiar, tidak bisa yang ditangkap satupun. Ada apa?